Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahra Ramadan syahrul khairati wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini masih diberikan oleh Allah bertemu, yaitu bulan yang penuh berkah. Banyak sekali teman-teman kita yang pada saat ini meninggalkan kita, tidak bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena panitia atau takmir memberikan judul yaitu Ramadan sebagai perisai mencegah kemaksiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, salah satu dampak dari ibadah puasa Ramadan itu sebulan penuh ini yang nanti kita kerjakan, setiap individu muslim adalah sudah digembleng oleh Allah melalui puasa. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilatih mengendalikan diri pada saat kita itu sebelum dikumandangkan azan maghrib. Yang sudah tua ini masih ingat, kalau anak-anak sekarang tidak seberapa. Kalau dulu itu yang remaja-remaja itu dijejer-jejer, makanan-makanan itu dijejer-jejer, seakan-akan tidak sabar. Tapi anak-anak sekarang sudah pandai, sudah mengerti, maka tidak seperti remaja-remaja yang dulu. Maka apa yang dihalalkan oleh Allah, makanan-makanan pada saat siang hari diharamkan oleh Allah. Kita pun sudah dilatih yang semacam itu. Demikian pula suami istri yang semula dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan di siang hari, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puasa itu bisa mencegah. Tetapi ada orang yang modern yang mengatakan bahwa puasa itu tidak relevan lagi. Kenapa? Karena tidak zamannya. Kalau orang itu sebenarnya pada saat Ramadan itu mempunyai suatu kegiatan yang luar biasa, tetapi berkurang energinya, itu bagi pandangan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tetapi kita sebagai orang yang beriman pada Allah, walaupun puasa karena kita sering
mengerjakan puasa Senin dan Kamis. Puasa Ramadan ini sudah biasa. Kita bisa mengendalikan yang semacam itu, sehingga kita bisa mengendalikan bagaimana lisan kita ini jangan berbuat suatu kejelekan. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun fa idza yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth yauman wala yaskhab fa inna sabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni amru shaimun. Puasa itu sebagai perisai. Puasa itu adalah sebagai filter, tameng, sehingga orang yang berpuasa itu mau berbuat sesuatu maka ingat bahwa puasa ana shaimun, tidak boleh berbuat suatu kejelekan-kejelekan. Kalau ada orang yang mengajak tengkar, katakan bahwa saya ini puasa. Itulah puasa itu sebagai perisai. Tetapi apakah ada orang yang puasa itu tidak bisa mencegah? Ada juga. Karena beliaunya belum mengerti tentang puasa. Puasa itu bukan mencegah lapar tulu'is syamsi min maghribiyah saja, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan itu. Tetapi bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang tersebut, di dalam hadis qudsi itu, perhatikan kalian itu. Jangan sampai kalian itu pada saat puasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, hanya haus dan lapar saja. Makanya sahabat Rasulullah SAW pada saat puasa itu lisannya ini ditutup rapat-rapat kecuali yaitu membuka Al-Quran, kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lisannya itu lupa. Itulah puasa sebagai perisai. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengingatkan kita yang di dalam kitab Bidayah itu dijelaskan, idza sumta wal yasum sam'aka wa lisanaka 'anil kadhib wal ma'tham wa da'ala al khadimu wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamika. Apabila engkau sedang berpuasa, kata Jabir bin Abdullah ini, wahai sahabat-sahabat, kalau engkau berpuasa, hendaklah puasa itu juga pendengaran kita ini puasa, lisan kita juga puasa, hati kita juga puasa, mata kita juga puasa. Kenapa? Karena pada saat orang itu puasa, berbagai macam godaan-godaan dari setan itu berbagai macam, dari jin dan manusia, terutama adalah manusia. Pada saat kita puasa diajak rasa-rasa. Pada waktu puasa kita ini kadang itu menggunjing, yaitu saudara kita. Oh, si
si anu itu mengatasi guru iso tuku mobil. Oh si A itu atasi dodolan rok jahe iso tuku sepeda motor. Kadang gitu. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah ini mengingatkan sahabat-sahabat, jangan sampai sahabatku, jangan sampai engkau itu mendengarkan kejelekan-kejelekan telingamu. Lesanmu itu mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang jelek. Dan mata ini pejamkan matamu kalau memandang sesuatu yang maksiat. Tapi orang sekarang bagaimana? Ustaz, masuk orang nyawang Melayu, mubadir. Al-Quran saja mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anak-anak pondok dan sembrono. Bukan maksudnya begitu. Tafsirnya Rabbana tersebut bukan untuk yang kamu lihat ini, bukan. Karena engkau adalah kuasa. Kalau ada orang yang lewat di depanmu hanya satu kali yang dibolehkan, yang kedua adalah haram. Dijelaskan. Inilah sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai filter kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat Jabir bin Abdullah itu, andaikan Rasulullah itu tidak diperintahkan oleh Allah, yaitu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka orang itu akan menjadi semuanya itu jelek. Kenapa? Kok begitu? Iya, disuruh puasa saja masih berbuat semacam itu. Makanya Nabi itu wanti-wanti kepada sahabat-sahabatku, jangan engkau tinggalkan apa yang aku sampaikan ini. Kalau engkau tinggalkan apa yang aku sampaikan ini, maka anak turunanmu itu nanti adalah senang suatu kebahagiaan. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya iki puasa sebagai tameng, puasa sebagai perisai untuk menolak kejelekan-kejelekan yang dulu mungkin kita berbuat suatu kejelekan. Sekarang dengan mengerti tentang puasa, mengerti tentang maksud yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah itu, maka kita berubah. Mudah-mudahan yang dulu-dulu kita itu tidak mengerti, maka sekarang mengerti dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, mudah-mudahan Allah memberikan kecerdasan kepada kita, sehingga puasa Ramadan itu sebagai tameng kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.